Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran IPS daring sesi kedua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum dimulai, baiknya kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Materi yang akan Ibu jelaskan di video pembelajaran sesi kedua daring ini yaitu terkait dengan kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada faktor produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Nah, masing-masing akan Ibu jelaskan. Yang pertama ada kegiatan ekonomi, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisa kalian lihat pada gambar di samping atau di bawah. Di situ ada banyak kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kehidupannya. Kemudian ada kegiatan produksi, yaitu kegiatan manusia untuk membuat suatu barang atau mengubah suatu barang menjadi barang lain. Di sini kita lihat ada kegiatan produksi pabrik motor. Nah, pabrik motor ini ibaratnya dia akan memproduksi sebuah motor untuk bisa digunakan atau diubah menjadi barang lain. Dari barang yang belum jadi menjadi setengah jadi dan menjadi barang jadi. Itu kegiatan produksi. Kemudian tujuan dari kegiatan produksi suatu barang atau jasa diantaranya itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan keperluan barang dan jasa, menghasilkan barang atau jasa, meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa, memperluas lapangan kerja, memenuhi kebutuhan pasar baik dalam negeri maupun luar negeri, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, faktor-faktor produksi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada faktor produksi alam yang terdiri dari tanah, bahan tambang, mineral, air, udara, dan juga iklim. Kemudian ada faktor produksi tenaga kerja meliputi 3 faktor. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan menempuh pendidikan terlebih dahulu. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar di bawah. Di situ Ibu ambil salah satu contoh menjadi seorang dokter. Menjadi seorang dokter itu dia harus menempuh pendidikan kedokteran terlebih dahulu. Misalkan juga Ibu menjadi seorang guru, terlebih dulu Ibu harus menempuh perkuliahan khusus dalam pendidikan guru. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang sudah melalui pelatihan dan juga pengalaman sebelum bekerja. Ibu ambil contoh ada seorang supir bis. Nah, di situ seorang supir bis itu tidak hanya harus terampil, tetapi dia juga harus punya pengalaman dalam menjalankan mobil sebelum dia bekerja. Kemudian juga harus dilengkapi dengan surat-surat izin mengemudi. Kemudian juga harus ibaratnya bisa juga dengan melampirkan pengalaman dia bekerja, karena ibaratnya dia akan membawa banyak penumpang seperti itu. Kemudian ada contoh tenaga kerja terlatih lainnya menjadi seorang pekerja pabrik. Ada seorang penjahit, berarti dia harus punya keterampilan menjahit terlebih dahulu. Kemudian menjadi seorang mekanik, dan juga terakhir sedang mensablon atau keterampilan menyablon pakaian. Nah, ada tenaga kerja yang tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Tenaga kerja ini tidak harus memerlukan pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu. Contohnya menjadi seorang petugas kebersihan dan juga menjadi seorang pekerja bangunan. Jadi kedua pekerjaan ini ibaratnya tidak harus punya pendidikan terlebih dahulu dan juga tidak harus melakukan pelatihan seperti itu. Nah, ada faktor produksi modal, yaitu segala hasil produksi yang dipergunakan untuk menghasilkan barang atau jasa lainnya. Faktor produksi kewirausahaan, kemampuan manusia untuk menjalankan dan mengatur kegiatan produksi sehingga produksi dapat berjalan dengan efisien dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, yang kedua ada kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna atau manfaat suatu barang atau jasa yang ditunjukkan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi ada 6 jenis. Yang pertama ada tingkat pendapatan.
Nah, tingkat pendapatan seseorang itu mempengaruhi gaya kehidupannya atau gaya konsumsinya. Orang yang mempunyai tingkat pendapatannya lebih besar, maka gaya konsumsinya juga akan sangat besar dibandingkan dengan yang tingkat pendapatannya lebih sedikit. Kemudian ada tingkat pendidikan. Nah, ini juga bisa berpengaruh kepada kegiatan konsumsinya. Orang yang tingkat pendidikannya tinggi, misalkan menjadi seorang dokter, kebutuhannya atau kegiatan konsumsinya akan berbeda dengan orang yang hanya lulusan SMA seperti itu. Harga barang, kemudian juga ada faktor usia, ada jenis kelamin. Nah, dari jenis kelamin ini ada laki-laki dan perempuan. Biasanya perempuan itu memiliki konsumsi yang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian juga ada tempat tinggal atau lingkungan yang bisa mempengaruhi kegiatan konsumsi. Nah, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, kita manusia merupakan salah satu konsumen yang ibaratnya memiliki konsumsi yang sangat banyak seperti itu. Nah, ada kegiatan distribusi, yaitu semua kegiatan yang ditunjukkan untuk menyampaikan atau menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Tujuannya diantara lain menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, tercapainya pemerataan produksi, mempercepat hasil produksi agar sampai ke konsumen, menjaga kesinambungan produksi. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, sampai situ dulu video pembelajaran sesi daring kedua ini. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari materi tersebut. Nah, sebelumnya untuk lebih memahami lagi materi yang sudah Ibu sampaikan, akan Ibu berikan 6 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Sebutkan 3 jenis kegiatan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Sebutkan 5 contoh tenaga kerja terdidik, 5 contoh tenaga kerja terlatih, 5 contoh tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Apa yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi? Apa yang dimaksud dengan kegiatan distribusi? Nah, pertanyaan ini bisa kalian jawab manakala kalian mendengarkan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sampai sini dulu pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita lanjut di video pembelajaran selanjutnya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.